menjadikannya Al-Quran dan Sunnah sebagai satu rujukan sebagai umat Islam Indonesia. Sangat banyak sekali contohnya. Umpamanya kalau masih budaya kita sangat banyak. Kalau ada yang menikah umpamanya, perempuan mau pergi menikah ke tempat suaminya. Banyak di daerah kita, ngoke yang marbagas anak buri, biasanya bapak dia juga banyak yang menggendong ayam. Asi mamango pamanuk ye. Asya kon manuk bagai itik bagai may bayan itik. Palahambing bagai bayan. Asya kon manuk. Itu dibolehkan Al-Quran atau tidak? Maksudnya ada perintahnya dalam Al-Quran atau tidak? Kita dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada silakan kita diskusikan nanti. Kita tanya ayah kita tanya tokoh adat masyarakat kita tanya. Mudah marabaga selanga. Wa Asia kone gendong manuki asina itik bagai. Kenapa tidak ayam dan kenapa tidak kambing dan lain sebagainya? Kita tanyakan. Ada enggak perintah dalam agama, dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis atau tidak? Kita hidup ini adalah beribadah. Jadi kalau beribadah itu dasarnya pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, Bapak sampaikan sedikit lagi, kita sekitar 25 menit lagi. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga belum mampu menyiapkan generasi yang mengemban misi selaku khalifah. Kalau Bapak tanya, apa itu khalifah? Khalifah itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Khalifah pengganti, Pak. Iya, bagus sekali. Khalifah itu artinya wakil. Khalifah fil ard. Wakil Allah di muka bumi. Siapa yang wakil Allah di muka bumi ini? Bukan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan, kita sebagai manusia. Oke, kemudian ada faktor objektif ekstern. Salah satunya itu adalah taklid. Taklid yang membudaya. Apa itu taklid? Taklid itu mengikuti-ikuti saja tanpa tahu dasarnya. Taklid namanya. Diikut-ikut saja, tapi tidak ada dasarnya. Taklid itu. Kemudian khurafat. Kemusyrikan telah bercampur dengan akidah. Banyak sekali khurafat yang terjadi. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Biasanya kalau di masyarakat kita dicontohkan, kalau umpamanya malam-malam datang kupu-kupu. Kalau datang kupu-kupu biasanya mau datang tamu katanya. Katanya mau datang tamu. Khurafat lah itu. Kemudian kalau ada membangun rumah. Kalau membangun rumah biasanya dibikinlah kalau udah mau bikin apa namanya itu. Bukulan. Kenapa dibikin kelapa di sana? Kenapa bikin pisang di sana? Kenapa dibikin apa lagi? Kelapa di sana? Kan mubazir. Lebih baik pisangnya dimakan, kelapanya dimasak biar enak kita makan. Dibikin gulai ikan sedap lah. Enak kita makan. Oke, kemudian ada bid'ah. Kalau bid'ah itu ibadah yang tidak didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia termasuk bid'ah. Ibadah, bid'ah itu ibadah tanpa ada dasarnya. Kemudian ada sistem pendidikan yang sudah tidak relevan, tidak ada persatuan umat Islam, rasa rendah diri yang ada pada diri umat. Oke, kemudian Bapak mau lihat bagaimana pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Apa-apa saja pemikiran dari Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Salah satunya ini, pemahaman akidah yang murni yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali ke sana tadi. Dalam materi kemuhammadiyahan selalu disampaikan kita harus berakidah yang murni. Apa itu akidah? Akidah itu artinya ikatan, dasar, pondasi. Kalau ada pohon rambutan itu besar batangnya, kemudian banyak daunnya,
Tapi kalau akarnya, dasarnya itu, uratnya itu rapuh sedikit, mudah tumbang itu. Dan kalau akarnya sedikit, tidak mungkin banyak buahnya. Pasti sedikit itu. Kalau bangun pondasi kita, bangun rumah, pondasinya eh, tidak kokoh, hancur tiangnya, hancur atapnya, hancur dindingnya. Makanya akidah itu sangat diutamakan. Kalau ada mencuri, yang mengambil yang bukan haknya, ada yang masalah dari akidahnya. Kalau dia mencuri, mengambil yang bukan haknya, ada yang masalah dari akidahnya. Jadi akidah itu adalah dasar pondasi. Makin kuat uratnya, makin banyak buahnya, makin menaungi sekitarnya. Makin bagus pondasinya, makin kuat rumahnya, makin kokoh, maka nilai jualnya pun makin tinggi. Makanya kalau ada orang yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang mabuk-mabukan, berarti ada yang salah dari akidahnya. Kalau dalam hidup ini, biar kita aman, maka harus akidah dasarnya. Kemudian yang kedua, dasar pemikirannya adalah beragama dan beramal. Artinya apa? Dalam beragama ini, seluruh aktivitas kita itu adalah amal. Makanya kalau dalam Islam, bekerja itu adalah ibadah. Bekerja. Bekerja itu bahasa Arabnya amal. Amal itu bahasa Indonesianya bekerja. Makanya kalau dari rumah kita pergi Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke tempat kerja. Amal itu pahala. Mau masuk masjid, baca doa, amal. Mau masuk WC, baca doa, amal. Keluar WC, baca amal. Maka seluruh yang kita laksanakan itu, kalau Islam harus dasar agama. Karena beragama itu adalah beramal. Bapak masih kuliah? Ya. Beramal. Jadi seluruh yang kita laksanakan itu adalah amal ibadah. Kemudian yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Dasarnya harus Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran itu secara etimologi, secara bahasa, artinya bacaan. Makanya orang-orang Islam harus membaca Al-Quran. Makanya dalam awal Quran surah Al-Baqarah itu bicara tentang 3 golongan. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Itu wa ulaikal muflihun. 5 ayat bicara tentang orang-orang beriman, orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Kemudian baru bicara yang tidak Islam non Muslim 2 ayat. Kemudian baru sampai ayat 22. Dari ayat 7 sampai 22 itu bicara tentang orang-orang munafik. Makanya kita harus baca itu Al-Quran. Kemudian memahami Al-Quran ditempuh dalam 5 tahapan. Pertama, mengerti artinya. Itu kelemahan kita. Kita membaca surah Al-Fatihah 5 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Masih banyak mungkin di antara kita yang tidak tahu artinya. Kalau sekilas Bapak baca, apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Kadang-kadang masih bingung. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Bagaimana kita akan khusyuk, kualitas ibadah kita bagus, apa yang kita baca yang sederhana 17 kali sehari semalam, itu tidak tahu kita artinya. 17 kali karena sehari semalam yang wajib saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 17 kali. Bagaimana itu kalau kita tidak tahu artinya? Makanya kadang-kadang begitu sholat teringat main bola, begitu sholat teringat pasar, begitu sholat teringat uangnya, teringat entah apa-apa yang teringat itu. Bahaya itu. Makanya mengerti dulu. Setelah mengerti baru dipahami alif lam mim. Apa maksudnya itu? Rabbi gfirli, ya Allah.
ampuni aku, warhamni, sayangi aku, juburni, cukupkan kekuranganku, wahdini, tunjuki aku, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Apalagi yang kita butuhkan dalam hidup ini? Yang kita butuhkan itu adalah ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Kita sudah minta dalam salat kita. Kemudian ini ada lagi tujuan dan perkembangan Muhammadiyah. Ini Bapak pikir nanti saja disampaikan ini karena ini sangat baik sekali. Oke. Bapak hanya bicara sekilas tentang Muhammadiyah, biar kita tahu materi ke Muhammadiyah itu sebenarnya apa. Muhammadiyah itu yang jelas secara bahasa artinya pengikut Muhammad. Berarti setiap Islam pengikut Muhammad disebut dengan Muhammadiyah. Kemudian dia organisasi. Makanya secara istilah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan Muhammadiyah. Kemudian ada faktor subjektif, ada objektif berdirinya organisasi Muhammadiyah. Oke, sampai di situ mungkin yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya. Pak. Ya, silakan. Amril, Pak. Amril, ya, silakan Amril. Slide-nya boleh dibagikan ke grup nih, Pak. Oh, bisa, bisa. Biar bisa dibaca-baca kan, Pak. Iya, iya. Siap, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baru satu orang itu, Pak Amril itu. Untuk RPS-nya, Bapak kirimkan melalui Classroom saja. Tapi kalau kehadiran yang kali ini, Bapak karena ini Bapak rekam ini. Melalui Zoom ini, Bapak rekam ini perkuliahan kita kali ini. Makanya Bapak cek di sini nantinya. Untuk apanya Bapak kirimkan melalui Classroom saja. RPS-nya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, bisa dijelaskan kembali, Pak. Faktor Ya, Rizka objektif Sari. eksternnya. Bisa dijelaskan kembali, Pak, faktor objektif eksternnya. Iya, Bapak ulangi sekali lagi, taklid yang begitu membudaya dalam masyarakat Islam. Kalau taklid itu mengikut-ikut saya tanpa tahu dasarnya, taklid itu namanya. Kenapa kamu kerjakan itu? Enggak tahu. Kenapa kamu bikin seperti itu? Taklid itu mengikut-ikut saya tanpa tahu dasarnya. Apalagi sudah Muhammadiyah, apalagi sudah mahasiswa, harusnya lebih ilmiah lagi. Saya ikut ini karena ini dasarnya. Harus lebih tahu dasarnya dia. Karena sudah orang hanya Tuhan yang serba maha. Ini yang siswa udah jadi mahasiswa. Berarti karena sudah luar biasa itu. Orang-orang hebat itu. Kemudian khurafat itu ada kepercayaan yang tidak didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak kepercayaan-kepercayaan kita yang tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Umpamanya kata orang tua kayak tidak boleh menjahit malam, itu. Tidak boleh menjahit malam. Rupanya dulu nggak boleh menjahit malam karena takut tersusuk tangannya. Kalau sekarang di PT-PT banyak yang menjahit malam, siang malam mereka menjahit kerjanya. Tidak apa-apanya. Menjahit siang malam mereka. Yang di PT-PT itu ada si pagi, ada si menjahit aja ya. Rupanya kalau dulu kalau menjahit malam suka terjahit tangannya karena mungkin listrik pun masih agak apa namanya, belum mau sampai atau apalah namanya itu. Oke, Bapak pikir itu saja, masih banyak ke bawah. Untuk pertemuan Terima kasih, kali ini, Pak. ya Rizka Sari, dan nanti kita ketika akan Zoom lagi, Bapak apakan linknya. Mungkin tidak banyak kita memakai Zoom nanti.
karena keterbatasan, karena banyak mahasiswa yang mengeluh, kenapa pakai Zoom? Itu yang disampaikan ke rektorat. Jadi kalau nanti kita